kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Kau telah memberikan kepada kami Putramu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami percaya kami adalah umat tebusan-Mu, Bapa. Kami adalah umat yang sudah ditebus dengan sempurna, dan kami adalah umat yang dikuduskan untuk kami melakukan pekerjaan baik yang sedang Engkau persiapkan kepada kami. Pagi hari ini, kami percaya Roh Kudus menyertai kami di dalam kami belajar firman. Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami. Roh Kudus menjamah semua yang ada di tempat ini karena Roh Kudus hadir di sini. Kami percaya Roh Kudus membuat kami mengerti tentang Injil yang merupakan sumber pengharapan kami. Kami percaya Bapak, pengharapan kami tidak sia-sia, pengharapan kami aman di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur seminggu penuh Engkau jagai kami, dan kami percaya pagi hari ini Engkau jagai kami untuk kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya Bapak, firman-Mu itu berkuasa mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan belajar firman-Mu, kami percaya anugerah-Mu sempurna bagi kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat semuanya? Luar biasa. Saudara sehat semuanya, amin. Puji Tuhan. Saya percaya saudara semuanya adalah anak-anak yang disayang Tuhan. Amin saudara. Yuk ikuti kata saya ya. Saya disayang Tuhan. Kasih tahu sebelahnya, kamu disayang Tuhan juga. Oke saudara, pagi hari ini kita akan melanjutkan ya tentang Injil. Ini part 2. Minggu lalu kita sudah belajar tentang, bulan lalu kita sudah belajar tentang Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang setuju katakan amin. Kalau tidak ada Injil berarti tidak ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, itu konsekuensi logis yang sederhana. Jadi sebagai orang percaya, saya dan saudara membutuhkan Injil lebih dari apapun. Amin saudara? Amin. Karena Injil menyatakan kekuatan Allah. Sekali lagi ya, Roma 1 ayat 16 berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita semuanya butuh Injil saudara. Amin saudara? Ya. Kita tidak butuh cerita trip to hell. Sorry to say. Kita tidak butuh cerita jalan-jalan ke neraka. Pertama, kita tidak akan jalan ke neraka karena kita sudah ditebus. Halo? Ya, yang kedua, kalau menceritakan tentang neraka itu membuat kita lebih dekat kepada Yesus. Ngapain Yesus mati dan bangkit buat kita? Setuju saudara? Amin. Oke, kita akan melanjutkan bahan belajar kita tentang Injil part 2 ya. Jadi saudara, jangan ragukan karya Kristus ya. Sekali lagi, jangan ragukan karya Kristus. Karya Kristus itu adalah karya yang lebih maha dari apa yang pernah kita pikirkan. Bahkan saya berani bilang, kalau saudara berpikir, wah di sini sermonnya tentang Injil itu luar biasa ya. Saya berani bilang ini belum seberapa saudara. Ibarat kata, kita punya tujuan ke daerah pantai Bandengan begitu ya. Apa yang kita alami di saat ini baru belokan ke kiri masuk ke pantai Bandengan, belum sampai parkirnya. Artinya masih ada rahasia-rahasia tentang Injil yang ingin Tuhan singkapkan bagi saudara, yang saya percaya saudara pasti mengalami perubahan yang signifikan. Amin. Kasih keluarga membuat keluarga saudara bahagia. Kasih keluarga membuat saudara berhasil dalam pekerjaan Tuhan dan profesi. Oke, kita mau belajar pagi hari ini, yuk PowerPoint selanjutnya yuk. Ya. Kolose 1 ayat 23, mari kita baca bersama-sama saudara. Saya sedang belajar untuk membiasakan membawa Alkitab ya. Oke, mari kita baca bersama-sama Kolose 1 ayat 23. 2, 3. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman,
tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang aku, itu Paulus telah menjadi pelayannya. Kolose 1 ayat 13, Paulus itu ingin menekankan hal yang penting ya. Ada dua kata ya, kalimat ya, dua frase yang digarisbawahi. Yang pertama bertekun dalam iman. Katakan bersama saya bertekun dalam iman. 2, 3. Yang kedua pengharapan Injil. Katakan bersama saya 2, 3. Pengharapan Injil. Jadi ada dua hal yang penting yang Paulus ingin tekankan, di mana dia menjelaskan sesuatu yang mahal sekali bagi jemaat di Kolose. Paulus punya perspektif, Paulus punya sudut pandang tentang Injil yang harus kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini. Apa itu perspektifnya? Apa sudut pandang Paulus tentang Injil? Yuk, PowerPoint. Paulus menekankan bahwa setiap orang apa saudara? Harus dibangun. Ya, saya akan bacakan ya pelan-pelan ya. Paulus menekankan bahwa setiap orang harus dibangun atas fondasi batu karang yang teguh, yaitu siapa? Yesus Kristus, dan terus-menerus percaya akan Injil. Oke, Injil memberikan pengharapan bagi masa kini dan perhatikan baik-baik. Injil memberikan pengharapan akan masa kini dan masa depan. Coba mundur sebentar Kak ke PowerPoint sebelumnya. Ya, perhatikan saudara, mundur kak, sebelum ini. Pengharapan akan, pengharapan apa saudara? Pengharapan Injil, artinya Injil memberikan harapan. Tidak ada Injil, nah pintar saudara semuanya, saudara semakin cerdas rohaninya sehingga saudara hidupnya bisa berubah karena Tuhan, amin. Oke, PowerPoint selanjutnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, dibangun dalam iman itu maksudnya apa? Kan begitu toh? Ya kan? Apa maksud dibangun di dalam iman? Nah di sini dielaborasikan bahwa setiap orang harus dibangun atas batu karang yang teguh. Siapa batu karang itu? Yesus Kristus. Berarti adakah orang yang membangun hidupnya di luar Yesus? Ada. Ada orang-orang yang membangun hidup di luar Yesus. Ada orang-orang yang berpikir bahwa, dengan perbuatan baik, perhatikan baik-baik ya, dengan perbuatan baik, saya bisa membangun hidup saya lebih baik. Berarti orang itu membangun dirinya dengan perbuatan baik. Masalahnya adalah Hitler pun berbuat baik untuk negaranya. Oke. Masalahnya adalah Kim Jong-un juga berbuat baik untuk negaranya. Jadi pertanyaannya adalah standar baik yang seperti apa yang harusnya dibangun. Kalau cuman kita berpikir aku harus baik untuk membangun hidup ini, itu cuman opini, itu cuman pendapat. Karena apa? Karena Hitler pun juga baik, saudara. Mengerti yang saya maksudkan? Maksudnya adalah standar manusia yang baik itu sifatnya relatif. Baik buat saya, belum tentu baik buat saudara. Setuju? Setuju. Dengan kata lain, harus ada standar kebaikan yang tidak tergantung opini manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Kita semuanya butuh standar, saudara. Standar moral, standar kebaikan. Dan Alkitab menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang artinya, ayat tersebut, Roma 3 ayat 23, menegaskan bahwa saya, Pastor Daniel Pesah, dan saudara semuanya tidak ada yang baik di hadapan Allah. Karena demikian kita butuh juru selamat, saudara. Amin. Amin. Jadi kita jangan menyombongkan diri, aku bisa baik kok. Enggak bisa, saudara.
Standarnya siapa? Kalau standarnya Allah, oh tidak ada yang baik. Tetapi justru karena demikian kita harus dibangun di dalam Yesus. Karena Yesus adalah sumber kebaikan yang sejati, yang Yesus katakan amin. Jadi kita sebagai orang percaya harus dibangun di dalam Yesus. Ya. Kita tidak bisa dibangun atas dasar motivasi, apalagi motivasi rohani. Contoh, 5 langkah untuk menuju kemenangan rohani. Yang pertama adalah membaca Alkitab, berpuasa, berdoa, menjaga kekudusan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita dimotivasi untuk melakukan 5 langkah untuk menang secara rohani. Katakanlah demikian. Lalu saudara berpikir, oke, berarti untuk menang secara rohani saya harus begini. Step 1 sampai step 5. Ya. Belum sampai step 3, sudah gagal dulu, ulang lagi. Yang artinya apa? Yang artinya tidak akan mungkin bisa, bukan pesannya yang salah, kitanya yang sudah rusak. Mengerti maksud saya saudara? Mengerti ya saudara ya? Jadi kita tidak akan pernah bisa dimotivasi dengan apapun. Ini juga peringatan ya saudara ya, jangan suka jajan pengajaran di mana-mana. Oke, Paulus memberikan rambu-rambu di jemaat Galatia. Dia berkata, terkutuklah orang yang memberitakan Injil selain yang aku beritakan. Itu artinya ada pembatasan yang tegas. Makanya ya saudara ya, kalau kita tidak mendapatkan Injil, tidak ada pengharapan. Nah, kalau kita nggak percaya sama Injil, kita tidak memberikan diri dibangun oleh Injil, kita tidak akan menikmati pengharapan masa kini dan masa depan. Saudara, kita butuh pengharapan saudara, amin. Kita butuh pengharapan di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Dunia tidak sedang baik-baik saja dan sampai kapanpun tidak akan pernah baik-baik saja. Contoh, barusan kita selalu mendengar ada lempeng megatrust, ya kan? Gempa bisa terjadi kapanpun juga. Saya beritahu ya, gempa Tuhan tidak pernah mendatangkan bencana. Yang setuju katakan amin. Bencana terjadi karena dunia ini sudah rusak oleh dosa. Nah, karena itu kan kita butuh pengharapan toh. Kita butuh perlindungan Tuhan. Kita butuh Tuhan, tolong Tuhan supaya tidak terjadi gempa dan orang-orang di Indonesia tetap aman. Berarti kita punya bahan doa saudara, amin. Tapi perhatikan baik-baik, bahan doa kita itu punya pengharapan yang sejati. Ya, karena Injil memberikan pengharapan bagi masa kini dan masa depan, amin, amin. Saudara diberkati pagi hari ini? Oke, jadi penting bagi kita untuk mendengarkan Injil ya. Nah saudara, apa sih perbandingan Yesus Kristus yang diberitakan dengan Injil dengan hukum Taurat? Ya, kalau kita bicara masalah standar moral, Alkitab memberikan sebuah standar hukum, yaitu hukum Taurat. Yuk, PowerPoint selanjutnya yuk. Paulus ingin menyatakan bahwa Yesus Kristus telah menggantikan Taurat Yahudi sebagai hikmah tertinggi, di mana Yesus adalah Allah yang sudah ada semenjak kekekalan, terlibat di dalam ciptaan dan apa yang tidak dapat dilakukan hukum Taurat dilakukan di dalam Yesus. Jadi begini, hukum Taurat ada 10, ya. Dan hukum Taurat itu menggambarkan Allah yang sempurna. Saat Yesus datang, Yesus menaikkan standar hukum Taurat setinggi-tingginya. Matius mencatat ketika Yesus berkata ke banyak orang, Musa berkata jangan berzina, tetapi aku berkata kalau kamu melihat lawan jenismu dan menginginkannya, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Di dalam mana saudara? Oke, di dalam hati. Zina dalam hati kan nggak ada yang tahu ya, setuju? Loh, ini ditanyain saudara. Zina di dalam hati nggak ada yang tahu ya saudara, setuju saudara? Setuju. Berarti kan kita sudah gagal sebenarnya, betul ya? Kita sudah gagal, kita tidak dimungkinkan untuk hidup mentaati hukum Taurat secara sempurna, tidak dimungkinkan. Namun Yesus datang dan berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat.
hukuman hukum Taurat itu kalau taat 100% diberkati. Kalau tidak taat, dapatnya kutuk. Apa yang terjadi saat Yesus tidak datang untuk menggenapi hukum Taurat bagi kita semua? Yang terjadi adalah setiap pemikiran negatif, setiap pemikiran kotor, perenungan kotor, hasrat yang kotor, melawan kehendak Tuhan, itu baru mentally ya, dalam ya. Jadi setiap pemikiran dan hasrat yang melawan kehendak Tuhan, disitulah mendatangkan kutuk. Tidak ada diskon-diskonan. Mengerti saudara? Tetapi apa yang tidak dapat dilakukan hukum Taurat telah dilakukan Allah di dalam Yesus. Di mana Yesus ya menjelaskan gini, di mana Paulus menegaskan di Kolose bahwa Yesuslah sumber kekudusan Allah yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudara. Kita tidak dimungkinkan untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah dari diri kita sendiri. Tetapi ketika saudara percaya, aku percaya, Yesus yang ada di dalamku adalah sumber kekudusan ilahi, sumber kesabaran, sumber damai sejahtera, sumber apa lagi? Maka itu akan terjadi dan saudara akan mengalami perubahan tanpa diupayakan. Karena Yesuslah sumber sejati di dalam hidup saudara. Amin. Jadi pagi hari ini saudara kita tuh punya harapan yang besar. Ya, kita punya harapan yang besar. Saudara punya harapan yang besar, amin. Kasih tahu sebelahnya, kamu punya harapan yang besar. Asik. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita berbicara tentang Yesus, kita harus ngerti bagaimana Yesus di dunia ini. Apa yang Yesus representasikan saat ada di dalam dunia ini. PowerPoint selanjutnya. Nah, peran Yesus Kristus adalah sarana di mana Tuhan mengungkapkan dirinya di dunia. Kristus sebagai gambar Tuhan adalah manifestasi Tuhan yang dapat diketahui dan didekati dalam ciptaan. Ya. Jadi ketika Yesus ada di dalam dunia, ketika saudara baca Kolose 1 ayat 15, itu dijelaskan bahwa semua kepenuhan Allah diam di dalam diri Yesus. Yang artinya kita bisa mengenal Allah melalui siapa saudara? Yesus. Gambar Tuhan, ya, manifestasi Tuhan yang dapat apa saudara? Diketahui dan didekati. Zaman dulu, sebelum Yesus datang, menghampiri Allah adalah sesuatu yang sangat amat rumit. Oke. Kenapa rumit? Karena birokrasi bait Allah itu rumit sekali. Saudara datang, saudara harus bawa hewan sebagai penutup dosa. Sudah gitu saudara tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus tempat Allah berada, gak bisa. Saudara harus diwakili oleh seseorang. Tapi ketika Yesus datang, Yesus menunjukkan bahwa dirinya ini bisa didekati. Dengan kata lain, Allah itu mudah didekati saudara, amin. Allah tidak jauh, Allah selalu bersama dengan kita. Amin saudara. Karena Yesus adalah representasi Allah itu sendiri. Penting buat kita baca Injil saudara ya. Jadi saudara bisa meneliti bagaimana interaksi Yesus di dalam kehidupannya selama di dunia ini dari Injil ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara bisa perhatikan di situ. Itu menggambarkan Allah yang menjadi manusia yang bisa didekati. Nah, kita akan perhatikan ada dua kasus ya yang akan saya sharekan bagi saudara. Bagaimana Yesus yang adalah gambar Allah itu menangani orang berdosa. Contoh yang pertama adalah saat Yesus bertemu Sakius. Yuk PowerPoint yuk. Kita akan melihat bagaimana Allah itu melalui interaksi Yesus yang adalah gambar Allah kepada Sakius. Nah, saya sudah pernah ceritakan ini ya. Sakius adalah seorang pemungut cukai. Zaman dahulu, seorang pemungut cukai adalah pekerjaan yang paling hina. Dengerin baik-baik. Seorang pemungut cukai zaman dahulu adalah pekerjaan yang paling hina.
Karena pemungut cukai itu adalah pengkhianat bangsa. Saya yakin di antara kita tidak ada yang mau dicap pengkhianat, saudara. Setuju ya? Tetapi kalau perut sudah bicara, mau ngomong apa? Sakius seperti itu, ya. Sakius seperti itu, dia punya keluarga yang harus dia kasih makan. Setuju? Sakius adalah seorang ayah dan seorang suami yang harus menghidupi keluarganya. Jadi saudara ngerti ya, ketika Yesus bertemu dengan Sakius, konfliknya itu enggak cuma sekedar Sakius pemungut cukai, tidak. Lebih daripada itu, Sakius harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Namun cara Sakius bertanggung jawab kepada keluarganya, dia dengan cara yang curang. Apakah Yesus datang langsung, jijik aku, gak mau ketemu? Yesus datang kepada Sakius dan ngomong apa saudara? Sakius, kan Sakius naik tuh ke pohon kan? Entah pohon apa, gak ngerti saya saudara. Naik di pohon gitu. Yesus berkata, Sakius, saat ini juga. Yesus tidak berkata besok ya, atau nanti ya, tidak. Yesus berkata saat ini juga aku mau bertamu ke rumahmu. Yesus mau dolan ke rumahnya Sakius. Dan perhatikan baik-baik. Saat Yesus datang ke rumah Sakius, apa kata netizen pada saat itu? Netizen di sana langsung nge-tweet, oh ternyata Yesus sama Sakius ini podo wae. Yesus makan bersama dengan orang berdosa. Gosip tersebar di mana-mana. Tetapi kedatangan Yesus membuat Sakius berubah. Begini, apa dampaknya? Peristiwa tersebut menunjukkan ya, kisah Sakius merangkum sebuah pesan keselamatan yang menjadi inti Injil Lukas. Baca bareng-bareng ya, yang di lingkar ini. 2, 3. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, dengerin baik-baik, konstruksi sosial kita seringkali memberikan kesempatan untuk kita manusia yang sudah rusak ini tanpa sadar menjadi hakim untuk sesama kita. Ya. Ini konstruksi sosial dunia yang sudah rusak, memang seperti itu. Fakta membuktikan bahwa netizen Indonesia itu jauh lebih kasar daripada netizen luar negeri. Kalau bicara mencemooh, kalau bicara menyebarkan berita yang buruk. Mungkin pagi hari ini, mungkin saudara, saya tidak ngerti ya, mungkin saudara lelah dengan banyak sekali cibiran orang. Bapak itu punya masa lalu yang ini loh, punya masa lalu yang ini loh. Ibu itu punya masa lalu yang ini loh, punya masa lalu yang itu loh. Saya punya masa lalu, saudara. Saya sudah ceritakan kan, masa lalu saya, nggak ada yang saya tutup-tutupi. Tetapi, Yesus tidak mempedulikan itu. Yesus datang karena kasih-Nya bagi kita semuanya, amin. Di saat semua orang menolak kita karena kita punya masa lalu yang buruk, Yesus berkata, aku mau kamu karena aku sayang kamu. Halo? Halo? Itulah sebabnya, gereja, kita harus membangun komunitas gereja ini, memfokuskan Yesus di tengah-tengah kita. Amin. Yesus mau menyelamatkan saudara. Katakan bersama saya, Yesus mau menyelamatkanku. Kasih tahu sebelahnya, Yesus mau menyelamatkanmu juga. Saudara capek loh saudara, kalau kita, istilahnya ya, mendengar cibiran-cibiran orang lain tentang kita. Tetapi pagi hari ini ada harapan. Yesus datang untuk menyelamatkan saudara. Amin. Ingat, masa lalu kita sudah selesai saudara. Sekali lagi, masa lalu kita sudah selesai di dalam Yesus. Justru kehadiran Yesus itu mengubah Sakius. Dan saya percaya, Yesus yang hadir di dalam kehidupan saudara dan saya, itu akan mengubah kita dan menyelamatkan kita sehingga kita semuanya bisa jadi orang yang lebih baik di masa depan. Amin.
Paulus juga orang yang punya masa lalu yang buruk, saudara. Tetapi Allah mau memakai Paulus karena kasih-Nya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah memakai saudara karena kasih-Nya. Allah tidak menunda-nunda menyelamatkan saudara. Sama seperti Yesus yang berkata, hari ini juga aku mau main ke rumahmu Sakius. Demikianlah juga pagi hari ini. Hari ini juga, saat ini juga Yesus menyelamatkan saudara. Yesus mendamaikan batin saudara. Amin. Kemuliaan Yesus Kristus itu memancar melalui saudara karena saudara sudah ditebus. Jadi, kisah Sakius bertemu Yesus itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak menunda-nunda untuk menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Pagi hari ini saudara diselamatkan. Amin. Besok diselamatkan lagi. Amin, saudara. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat diselamatkan lagi. Sabtu, Minggu diselamatkan lagi. Diselamatkan dari apa, Pak? Oh, diselamatkan dari diri kita yang sudah rusak. Diselamatkan dari rasa malu akan masa lalu. Diselamatkan dari berbagai macam hal yang negatif. Karena kita semuanya sudah ditebus. Maka pagi hari ini nikmatilah Yesus. Saudara diberkati pagi hari ini. Oke, itu contoh Allah yang terangkum di dalam Yesus yang bertemu Sakius. Yang kedua, ya PowerPoint selanjutnya. Nah, ini yang paling epic saat Yesus itu ada di dalam dunia ini. Kita mungkin buka ya Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Kak Fenly tolong Kak. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Yohanes 18 ayat yang ketiga sampai yang ke ayat let's say ayat yang ke-7. Oke, demikianlah firman Tuhan. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit dan lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempar batu kepada perempuan itu." Kembali ke PowerPoint dulu. Jadi situasinya ini begini. Yuk kembali ke PowerPoint. Wanita itu kedapatan berzina, entah benar atau enggak, enggak ngerti. Ya. Ahli Taurat beserta dengan khayalak ramai ya. Datang untuk mencobai Yesus. Ngomong, "Rabi." Ingat, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, tetapi Yesus dipanggil apa, saudara? Rabi, yang artinya guru. Mereka datang untuk ngomong sama Yesus, "Ini loh, ada kasus. Wanita ini berzina loh." Ya. Dia kedapatan berzina. Kalau menurut hukum Taurat Musa, ini harus dilempari batu. Parahnya begini, saudara, kalau Yesus ngomong, "Ya, lempari wanita ini dengan batu," maka masalahnya adalah Yesus akan berhadapan dengan otoritas Romawi, ya, otoritas pemerintahan Romawi. Karena pada saat Yesus hidup, eksekusi mati itu harus dilakukan oleh pegawai administratif sekelas Pontius Pilatus. Yang mengerti katakan amin. Jadi ketika Yesus ngomong, "Oke, enggak apa-apa, lempari saja dengan batu." Dengan kata lain, Yesus memberikan afirmasi untuk melawan pemerintahan Romawi. Tetapi kalau Yesus ngomong, jangan dilempari batu, Yesus melawan hukum Musa. Jadi mengerti ya saudara ya, situasinya. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia ngomong, "Kalau di antara kalian semuanya
ada yang tidak berdosa, silakan lempar. Apa yang terjadi? Masing-masing orang meninggalkan wanita itu, yang artinya orang-orang yang mau melempari wanita dan tidak jadi itu, sadar kalau dia apa saudara? Berdosa. Tetapi ketika semua orang sudah pergi, Yesus datang dan berkata, ada yang lempari kamu? Tidak ada. Demikianlah juga aku. Aku tidak menghukum kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Dengerin baik-baik saudara ya. Yesus menyatakan bahwa hanya Allah saja yang berhak menghakimi. Dan Yesus memilih untuk tidak menghakimi serta menghukum. Yesus menunjukkan belas kasihan Allah dengan mengampuni wanita yang kedapatan berzinah itu. Ini tamparan bagi kita semuanya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, konstruksi sosial saat ini itu memberikan kesempatan banyak orang untuk menjadi hakim bagi orang lain. Oke? Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain, saudara. Paling tidak kita tidak punya hak untuk menghakimi saudara seiman kita. Amin. Amin. Tetapi di satu sisi, jangan jadikan alasan itu untuk kita tinggal di dalam dosa ya saudara ya. Yang setuju katakan amin. Tegang amat. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Yang kita boleh adalah ajak terus orang ini kepada Sang Juru Selamat yang tidak menghakimi tetapi membuat orang itu menang atas dosa. Amin. Oh, belas kasihan Allah itu sempurna luar saudara. Belas kasihan Allah itu sempurna. Katakan bersama saya, belas kasihan Allah sempurna. 2, 3. Kalau kita semuanya sudah diajar tentang kasih karunia, sekali lagi, kalau kita semuanya sudah diajar tentang kasih karunia Allah, tetapi kita nggak mengalami perubahan hidup, something's wrong, ada sesuatu yang keliru. Saudara sudah diberikan kekuatan untuk menang atas dosa, sehingga ketika saudara mendatangi orang percaya yang sedang memiliki tantangan, tugas kita adalah bawa orang itu kepada Yesus. Ingatkan ini, 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Iya, baca bersama-sama 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang Ia membenarkan, menguduskan dan jadi ketika kita mendatangi saudara seiman kita yang sedang ada masalah, katakan begini ya, tantanganmu berat, aku tahu. Tapi kamu sudah ditebus. Yesus sudah membenarkan kamu, menguduskan dan menebus kamu. Jangan berbuat dosa lagi ya. Setuju saudara? Allah menunjukkan dirinya itu tidak menghukum. Karena Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Dan kita ada di dalam Yesus karena kita sudah dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Jadi saudara mendapatkan berkat yang sempurna untuk kita itu bisa menang atas dosa. Sekali lagi, tanpa penebusan tidak ada apa? Berkat dan warisan. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini, amin? Oke. Nah, kalau kita lihat Yesus, interaksi Yesus kepada Sakius dan wanita yang berzinah itu, kita bisa melihat, oh Allah itu ternyata kalau berkomunikasi dengan ciptaan seperti ini. Ya. Dan komunikasi Allah dengan ciptaan yang sangat amat indah, di mana Allah menjadi sumber keselamatan, Allah menjadi sumber berkat, Allah menjadi sumber yang terbaik, itu dirangkum di dalam Injil, ya.
Dan Injil memberikan kepada kita sebuah pengharapan yang tidak tergoyahkan. Yuk PowerPoint selanjutnya yuk. Nah, pengharapan Injil bukan harapan yang kosong atau ilusi. Ya. Jadi saat kita mendengarkan Injil, saat saudara dan saya belajar tentang Injil, ada harapan yang bukan pepesan kosong, saudara. Amin. Kita sudah terlalu capek di PHP-in. Setuju ya saudara ya? Setuju ya? Capek di PHP-in. Tetapi Allah nggak pernah PHP-in kita, saudara. Amin. Kita sebagai orang percaya memiliki, nah ini dia. Kita sebagai orang percaya memiliki segala yang kita butuhkan di dalam Kristus. Meniadakan kebutuhan akan praktik atau pengetahuan rohani tambahan. Maksudnya begini. Kita tidak perlu kita itu tidak bisa lebih kudus lagi karena Yesuslah kekudusan kita. Mengerti maksud saya? Di dalam kehidupan ini, ya, saya percaya segala sesuatu kita ini ingin menjadi orang yang jauh lebih baik. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik, saudara ingin menjadi orang yang lebih baik. Para suami ingin mengasihi istrinya lebih lagi dan para istri juga ingin mengasihi suaminya lebih lagi. Itu adalah hal yang secara natural kita inginkan, ya. Namun terkadang diri kita yang sudah rusak ini tuh mensabotase semua itu. Tetapi pada pagi hari ini, Injil memberikan kepada kita harapan. Injil memberikan kepada saudara harapan bahwa rumah tanggamu aman di dalam Tuhan. Amin. Amin. Para suami-suami dengarkan baik-baik ya. Kita adalah para suami-suami yang penuh kasih Tuhan. Ya, yang amin cuman istri satu aja. Kita adalah para suami yang penuh kasih Tuhan. Kenapa kok harus penuh kasih Tuhan? Kalau tidak penuh kasih Tuhan, nanti nyari kasih yang lain. Hanya Tuhanlah sumber kepuasan para suami-suami. Para suami-suami katakan, amin. Maksudnya apa? Bagaimana interaksi suami istri itu? Kalau suami itu lihat istrinya, sudah pasti mengalami perbedaan. Contoh, dulu ketika pacaran kan pasti lihatnya kan yang baik-baik toh. Halo? Ini ditanyain saudara, pernah pacaran kan saudara? Ketika pacaran lihatnya yang baik-baik, ketika pacaran lihatnya yang indah-indah. Ya, karena memang ketika orang jatuh cinta, otaknya tuh keisi dopamin, jadi nggak bisa rasional saudara. Ya. Tetapi setelah menikah aslinya keluar begitu. Demikianlah juga sebaliknya. Yang istri lihat dulu ketika pacaran sama calon suaminya, wah suamiku, calon imamku, tulang punggungku. Tulang punggung ya? Salah ya? Biar gak ngantuk ya saudara ya. Wah superhero-ku, Iron Man-ku, Hulk-ku, enggak. Lihatnya yang romantis-romantis gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tahun. Jebule kayak ngene ya. Karena kita menaruh harapan, dengerin baik-baik ya saudara ya. Menaruh harapan kepada manusia itu mengecewakan. Lah Pak, tapi kan sudah menikah Pak, lah gimana? Kasih karunia Allah membuat keluarga saya bahagia. Caranya gimana? Gampang aja. Ketika kita lihat pasangan kita, ya, ada 2 pilihan. Kita mau lihat dia, orang-orangnya, dengan cerita masa lalunya, dengan kita yang menjengkelkan, atau, perhatikan baik-baik, kita mau lihat Yesus yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Amin saudara. Amin. Demikianlah juga para istri.
Ketika kita lihat suami, kita mau lihat dirinya, seorang-orangnya, dan cerita masa lalunya yang sama kita, seluruh keburukannya, atau mau lihat Yesus yang bisa mengubah kehidupan suami. Pilihan di tangan saudara. Saya yakin saudara semuanya melihat Yesus yang ada di dalam pasangan masing-masing. Amin. Yuk para suami, yuk bilang sama istrinya, ada Yesus di dalammu, mah. Gantian sekarang para istri ngomong sama suaminya, ada Yesus di dalammu, Pak. Wah, nek istri banter, saudara. Sangar memang. Mau rumah tangga bahagia, andalkan Yesus. Saudara tahu kenapa kok banyak orang bilang rumput tetangga lebih hijau? Karena rumputnya sintetis, banyak racun. Tetapi Yesus yang ada di dalam pasangan saudara itulah sumber kepuasanmu dan kepuasanku. Amin, saudara. Seneng enggak sih punya suami istri itu sampai kapanpun bisa lengket? Karena apa? Karena yang dilihat bukan kue zaman biyen kayak ngene kok gitu. Karena yang dilihat siapa saudara? Yesus. Oh, saya percaya rumah tangga saudara itu adalah rumah tangga yang awet muda. Ya. Saya berdoa rumah tangga saudara dari hari ke hari setrum-setrumannya ada lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah. Karena visi gereja rumah tangga, kasih karunia membuat rumah tangga saya bahagia. Kebalik tadi, rumah tangga membuat kasih karunia bahagia, kebalik ya saudara ya. Kasih karunia membuat keluarga saya bahagia, puji Tuhan. Nah kalau kita dengerin Injil, saudara, hal itu tuh akan diberikan karena kita yakin ini hakku. Hakku untuk punya rumah tangga yang harmonis. Hakku untuk punya anak-anak yang taat kepada orang tua. Karena Yesus yang sudah membayar semuanya di kayu salib. Amin. Jadi pagi hari ini saudara lebih penting mendengarkan Injil toh. Makanya ya jangan banyak jajan pengajaran ya saudara ya. Capek saudara nanti. Nah, pengharapan Injil membuat kita kuat untuk menjalani kehidupan ini. Yuk, PowerPoint selanjutnya. Nah, coba kita baca ulang kembali ya saudara ya. Kolose 1 ayat 23. Kita kembali. Ya, saya akan bacakan bagi saudara semuanya. Kolose 1 ayat 23, saya ulang lagi. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam bawah langit yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Berarti ya jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Jadi pengharapan Injil itu muncul ketika kita mendengar Injil. Kalau kita tidak dengar Injil ya kita tidak dapat pengharapan. Sesederhana itu ya, kembali ke PowerPoint. Nah, Kolose 1 ayat 23 itu memanggil kita semuanya orang percaya untuk tetap teguh di dalam iman yang berakar pada Injil yang kita semuanya dengar. Ya kalau di Kolose, jemaat Kolose yang dengar. Kalau di jemaat keluarga kudus ya jemaat keluarga kudus yang dengar. Jadi saya mengajak saudara semuanya untuk terus berakar pada Injil yang akan kita dengar berminggu-minggu ke depan. Kenapa? Karena ketabahan itu, ya ketabahan saat kita mendengar Injil ada ketabahan yang muncul. Ketabahan itu bukan hanya keadaan pasif, tetapi keterlibatan aktif dengan ajaran dan kehidupan Yesus yang membentuk dasar ibadah dan kehidupan etis. Maksudnya apa? Teguh di dalam Injil adalah sebuah tindakan aktif di mana kita sadar dan kontinu mengizinkan Injil bekerja untuk mengubah hati dan pikiran kita. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Iman itu hanya muncul kalau Injil disampaikan.
Contoh. Sebentar lagi kan bensin naik, ya saudara ya. Betul ya? Kok bensin naik sih? Subsidinya dihapus kayaknya ya. Ya intinya bulan Oktober itu ada beberapa harga-harga bahan pokok rumah tangga yang naik. Oke. Nah, saudara bisa menghadapi hal itu dengan aduh piye iki gajine mepet, ra iso jalan-jalan. Jalan-jalan makin mahal, barang-barang naik atau karena saudara percaya Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun, maka saudara tidak khawatir tentang apapun. Mana yang saudara pilih dengar? Saya tidak berbicara jangan dengerin berita. Kadang-kadang saya tidak membaca berita, saudara. Karena memang bad news is a good news, gitu. Tetapi kita sebagai orang percaya, kalau kita mendengarkan Injil, maka iman kita itu terbangun. Amin. Iman kita akan terbangun bahwa aku percaya Allahku memeliharaku sempurna karena aku sudah ditebus. Tapi kalau saya ngomong kayak gini, jangan langsung oke, aku percaya harga-harga boleh naik, tapi aku tetap dipelihara Tuhan. Kalau dengan demikian, maka hari Senin aku akan tidur sampai jam 12 siang, tidak bekerja. Saya tidak bilang begitu ya. Iman yang benar akan melahirkan tindakan yang benar. Saat saudara percaya bahwa Allah lah sumber pemeliharaanmu, maka apa yang kita kerjakan itu akan berbuah dan bermultiplikasi. Amin. Karena ketika saudara bekerja, saudara percaya bahwa Allah ini loh akan membuat apa yang kukerjakan berhasil. Loh, Yesus itu tahu kok dapur itu harus ngebul, saudara. Yesus tahu. Yesus tahu kita semuanya itu harus provide food in the table. Provide food for our children. Sediakan makanan untuk anak-anak kita. Sediakan hal-hal yang terbaik untuk istri. Memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yesus tahu. Maka dari itu percayalah, hanya percaya, dan ketika sudah percaya bertindaklah bahwa Allah itu adalah Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Amin. Amin. Kenapa kok kita tuh butuh Injil? Kenapa kok kita tuh butuh Injil untuk mengubah pikiran dan hati? Karena pikiran kita suka kemana-mana. Karena pikiran kita tuh sudah rusak oleh dosa. Dengerin baik-baik saudara ya, pikiran kita sudah rusak oleh dosa. Makanya kita butuh Injil untuk membenahi pikiran kita. Contoh pikiran yang sudah rusak oleh dosa. Saat kita berinteraksi kepada orang lain, ya, apapun itu, sesama jenis atau lawan jenis, apa yang memotivasi kita berinteraksi? Apakah pertama, kita dimotivasi oleh untung dan rugi secara personal? Atau yang kedua, dimotivasi oleh nafsu? 3, dimotivasi oleh Injil? Atau 4, dimotivasi oleh nafsu, untung dan rugi secara personal, tapi pakai nama Injil. Ya, itu buah pikiran, ya. Itu buah pikiran yang ruwet. Dan akui saja saudara, pikiran kita seringkali ruwet toh. Ya apa ya? Iya. Ya bener dong, kita masih manusia yang sudah rusak kok. Karena itu kita butuh Injil untuk menertibkan pikiran kita yang suci, katakan amin. Kalau gimana caranya supaya pikiran kita tertib? Ya kita dengarkan Injil terus menerus. Ya. Kita dengarkan Injil terus menerus agar pikiran kita tuh terbentuk dengan Injil. Supaya kita semuanya ngerti bahwa kita tuh sudah ditebus. Dan jangan sampai, perhatikan ya, dengarkan baik-baik. Ini mungkin bahasanya agak kasar ya. Saya minta maaf. Ya. Jangan mencemarkan dan melacurkan identitas kita yang baru di dalam Yesus. Hanya untuk kesenangan-kesenangan nafsu duniawi yang sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Amin. 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 Kekuatan untuk menang atas dosa itu sudah diberikan bagi kita semuanya. Jangan ya saudara ya. Tinggallah di dalam Injil. Minta kekuatan Tuhan untuk kita tuh bisa hidup benar. Saudara diberkati pagi hari ini.
Saudara kuat karena Yesus. Saudara kuat karena ketika saudara membuka hati oleh Injil, saudara dikuatkan di situ. Lanjut lagi. Bagaimana caranya membangun kehidupan yang penuh dengan etika dan moral sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yuk, next. Kita harus mengisi keberadaan kita setiap hari dari Dia. Dan sangat penting bagi kita semuanya untuk mencapai ketenangan bersama dengan Kristus, karena Kristus adalah mediator di mana apa yang Tuhan bayangkan bagi kita merupakan visi yang paling mendalam dan yang pernah dirumuskan untuk setiap hidup individu fana. Artinya apa? Kita butuh ketenangan sejati. Di dalam dunia yang sudah rusak ini kita butuh ketenangan sejati. Kita butuh kepastian, saudara. Di dalam Yesus ada kepastian yang sejati. Amin. Nah, kita butuh diisi oleh Yesus terus. Hanya Yesus yang bisa memberikan kita ketenangan yang sejati. Tidak nyaman hidup di dalam kekhawatiran, tidak nyaman hidup di dalam prasangka. Tetapi kita yakin Yesus yang memberikan ketenangan yang sejati. Nah, pagi hari ini, saudara diberkati Tuhan kah? Amin. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Dengarkan Injil terus ya saudara ya. Ingat, Yesus sumber segalanya. Katakan bersama saya, Yesus sumber segalanya. 2, 3. Nah, sekarang apa hubungannya Injil, supremasi Yesus Kristus dan perjanjian kekal? Yuk, PowerPoint yuk. Injil menyatakan supremasi Yesus Kristus. Injil menyatakan Yesus Kristus yang sempurna. Dan Yesus Kristus yang sempurna itu ada bersama dengan kita. Kita sebagai orang percaya harus terus-menerus mendengar Injil. Saudara dan saya harus sering mendengar Injil. Karena Injil yang berkuasa mengubah hati dan pikiran kita. Dan Yesus Kristus adalah fondasi tak terkalahkan bagi seluruh harapan kita. Amin. Harapan saudara tidak sia-sia. Taruh harapan yang besar kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara punya harapan apa untuk anak-anak saudara? Beasiswa kah? Sekolah luar negeri kah? Tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Amin. Saya percaya harapan kita aman di dalam Tuhan. Nah, kesimpulannya apa? Kalau sudah kesimpulan berarti mau pulang. Yuk, PowerPoint yuk. Yang pertama, kita patut bersyukur karena kita adalah umat yang sudah ditebus. Saya sudah ditebus, saudara sudah ditebus. Injil merupakan dasar harapan kita sebagaimana yang dinyatakan dalam Injil. Yesus Kristus merupakan dasar harapan kita sebagaimana yang dinyatakan di dalam Injil. Jadi kita punya harapan yang pasti. Keluarga saudara punya harapan yang pasti. Masa depan saudara pasti karena Yesus adalah dasar harapannya. Tugas kita sebagai orang percaya adalah jangan bergeser dari Injil. Merenungkan Injil terus-menerus dan mengizinkan Roh Kudus membentuk hati dan pikiran kita oleh Injil. Saudara diberkati Tuhan, amin. Oke saudara, pagi hari ini saya ingin membagikan berkat bagi saudara. Ada kesaksian yang masuk di handphone saya, ya. Bagi saudara yang sudah tergabung di dalam care group, bagi saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, share-lah kesaksian itu kepada leader care group saudara dan saya akan bacakan bagi saudara, ya. Oke. Ini adalah kesaksian dari seorang member CG. Saya bekerja sebagai nakes di sebuah rumah sakit. Di tahun 2023 muncul sebuah regulasi baru dari Kemenkes bahwa setiap nakes harus memiliki STR online yang berlaku seumur hidup. Proses realisasi peraturan baru tersebut berlanjut hingga awal tahun 2024, di mana saat itu masa aktif STR saya berakhir, sehingga saya harus segera mengurus perpanjangan STR. Akan tetapi sistem yang ada membuat STR online tidak bisa diterbitkan karena ijazah S1 saya belum dilengkapi dengan ijazah profesi. Mungkin semacam program internship kalau di dalam jurusan tenaga medis kesehatan. Karena peraturan yang berlaku mewajibkan untuk melanjutkan studi profesi, pada akhirnya saya memberanikan diri untuk melanjutkan studi di tahun ini. Lebih cepat, lebih baik, pikir saya waktu itu. Ketika saya mencoba mendaftar program studi profesi, tantangan pertama yang harus saya hadapi adalah biaya kuliah yang harus dibayarkan sekaligus, tidak bisa dicicil. Tantangan yang kedua adalah jam kerja.
Bekerja sambil kuliah bukan pilihan yang mudah, perlu tenaga ekstra dan waktu. Saya secara pribadi merasa tidak mampu, tabungan saya tidak mungkin mencukupi untuk memenuhi pembiayaan semester. Hutang adalah satu-satunya solusi yang terpikirkan saat itu. Belum lagi keterbatasan waktu dan tenaga karena harus menempuh jarak keluar kota. Dengan kondisi fisik saya saat ini membuat saya berpikir bahwa saya tidak akan mampu menempuh jarak jauh setiap hari untuk bekerja full time sekaligus menyelesaikan studi yang tidak sedikit juga tugasnya. Pilihan yang ada untuk saya adalah pemotongan gaji sesuai dengan jam kerja harian saya. Saya berusaha mengajukan izin lanjut studi ke instansi tempat saya bekerja agar mendapatkan keringanan biaya. Tidak begitu saja saya mendapatkan izin, ada beberapa berkas yang harus saya persiapkan. Malahan, ada intimidasi juga dari rekan kerja yang membuat saya semakin khawatir dan cemas dengan berbagai tuntutan di pekerjaan. Saya meminta doa restu dari ibu saya dan terus bertekun dalam persekutuan dengan Tuhan lewat care group. Saya hanya berpikir bahwa yang sanggup memberi saya kekuatan dan kemampuan hanyalah Yesus. Saya terus berdoa dan menyerahkan segala pergumulan saya yang terbaik di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi saya. Saya percaya Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan saya. Kegiatan perkuliahan pun dimulai, tetapi masih belum ada jawaban yang pasti. Izin lanjut studi dari instansi tempat saya bekerja masih belum keluar, dan tabungan saya sudah habis untuk membayar biaya semester pertama. Itu pun masih dengan pinjaman, tapi saya tetap berdoa. Suatu hari ketika dalam perjalanan untuk kuliah, seperti biasanya saya selalu menyanyikan lagu-lagu rohani saat di perjalanan untuk membantu saya tetap terjaga dan tidak mengantuk sepanjang perjalanan. Saya masih ingat itu kurang dari 20 menit perjalanan saya selesai, lagu pembuat mujizat sejati sedang diputar. Dengan iman saya ikut bernyanyi, menyatakan keyakinan saya bahwa Yesuslah yang sanggup membuat mujizat dalam hidup saya, termasuk dalam pergumulan saya saat ini. Sehebat apapun tantangan yang saya hadapi, Yesus jauh lebih besar dan lebih hebat. Tak lama setelah lagu itu selesai diputar, ada panggilan telepon dari bagian SDM. Melalui telepon tersebut dijelaskan bahwa studi saya sudah mendapatkan izin dari rumah sakit sehingga tidak ada tuntutan penuh untuk jam kerja, serta tidak ada pemotongan upah bulanan. Ditambah lagi biaya semua kuliah saya akan dibayarkan oleh pihak tempat saya bekerja. Air mata saya tidak bisa saya tahan lagi. Saya terharu dengan bagaimana Tuhan bekerja. Tidak hanya satu tantangan saja yang dijawab, Ia menjawab semuanya sekaligus. Tanpa ada keterlambatan, tanpa ada delay. Saya menyadari Tuhan adalah pembela saya sepenuhnya. Sekalipun dunia mengatakan hal itu mustahil, sekalipun fakta yang saya alami adalah sukar, tetapi Tuhan membuat semuanya terjadi bagi saya. Saya bisa melanjutkan studi tanpa khawatir dengan biaya, bahkan tanpa ada tuntutan penuh untuk jam kerja saya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa apa yang dialami oleh yang memberi kesaksian ini akan dialami oleh kita semuanya. Amin saudara, Tuhan itu nyata loh. Amin. Kalau saudara nggak dengerin Injil, saudara nggak akan ngerti Tuhan itu senyata apa. Makanya saudara dengerin Injil ya. Kita masih akan terus bahas Injil sampai di penghujung tahun 2024. Saya masih menaruh harapan yang besar. Jemaat bisa mengalami kepenuhan janji Allah. Karena kita sudah ditebus. Sekali lagi, karena penebusan Yesus kita menikmati hal yang terbaik. Saudara sudah ditebus, saya sudah ditebus, kita semuanya diberikan kekuatan untuk kita bisa menang atas dosa. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Tutup Alkitab saudara, saya minta pemain musik maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya anugerah-Mu sempurna bagi kami. Anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Pagi hari ini kami belajar tentang Injil yang memberikan kami pengharapan yang kuat. Kami percaya Bapa, sumber pengharapan saat kami mendengarkan Injil adalah Yesus Kristus yang sudah mati buat kami, yang sudah menebus kami, yang sudah memberikan dirinya, memberikan nyawanya bagi kami. Kami sangat amat bersyukur bahwa di dalam keseharian kami, bukan kami lagi yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam kami.
Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa untuk jemaat di tempat ini, di dalam pekerjaan yang Kau berkati Bapak, di dalam pekerjaan yang Kau berikan etos kerja yang tinggi, integritas, kejujuran, semangat kerja yang positif, sehingga jemaat di tempat ini siap untuk meresponi promosi-promosi yang Kau berikan. Kami juga percaya bagi jemaat-Mu yang sedang menduduki bangku pendidikan, Kau berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan produktivitas Bapak, karena kami percaya tidak ada dari tempat ini yang tidak berhasil karena Engkau adalah sumber keberhasilan yang sempurna. Kami percaya selama 1 minggu ke depan, penyertaan-Mu itu selalu menyertai kami sepanjang 1 minggu penuh. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati kekuatan-Mu, kami menikmati berkat-Mu, dan kami akan kembali di tempat ini minggu depan untuk dibentuk di dalam Injil lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan saudara. Jemaat, berfokuslah kepada karya salib Kristus yang sempurna. Di sanalah hidup saudara yang penuh dengan dosa sudah diselesaikan. Sehingga dari karya salib Kristus itu muncul kehidupan Kristus yang memancar dari dalam dan melalui hidup saudara. Maka dari itu, pulanglah saudara dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai pada kesudahannya. Yang diberkati sama-sama katakan